Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi. Selamat sore adik-adik mahasiswa Pusat sekalian. Kembali kita bertemu untuk mempelajari mata kuliah Creativity and Innovation. Baik, langsung aja bahwasanya kita sudah memasuki pada minggu yang ketiga ya. Pada pertemuan kita yang keempat kita akan melanjutkan bagaimana kreativitas itu sangat penting bagi setiap kita insan. Bahwasanya apalagi di dalam kompetisi sekarang era milenial, manusia semakin banyak, kecanggihan semakin tinggi karena perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi semakin kian meningkat. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya kita sekarang ini lingkungan perguruan tinggi, Sivitas Akademika, Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur itu berada pada kementerian mana? Benar sekali, cocok ya. Kita berada di kementerian dengan nomenklatur yang terbaru yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi. Artinya apa? Dua kementerian yang berbeda ini yang awalnya hanya pengembangan ilmu pengetahuan, sekarang kita dituntut adanya riset dan teknologi. Nah, riset teknologi itu sangat-sangat diperlukan suatu persyaratan khusus yang disebut dengan kreativitas dan inovasi. Nah, ini sangat cocok sekali dengan mata kuliah kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana membentuk pribadi yang kreatif agar kita selalu survive, kemudian sustainable dalam melakukan bisnis di kemudian hari, kini dan kemudian hari. Nah, kembali ke mata materi kita yang beberapa minggu lalu, bahwasanya manusia yang kreatif akan membentuk attitude, ya, attitude itu sikap. Ini contohnya mudah sekali. Kita ketahui bahwasanya kita bisa mengamati lingkungan kita sendiri. Setiap orang yang kreatif itu biasanya orang yang mampu untuk berdikari. Orang yang mampu berdikari itu artinya orang yang mandiri. Orang yang mandiri bisa dibuktikan dengan adanya sikap rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu. Contoh, misalnya, kenapa sebuah aliran listrik itu bisa muncul energi dan segala macam, dari mana itu asal usulnya. Nah, kalau ada suatu elemen yang sangat sederhana, itu pasti dibutuhkan adanya suatu energi sederhana yang disebut dengan baterai. Bagaimana memunculkan baterai? Nah, ini adalah suatu kreativitas manusia yang perlu dilakukan agar munculnya baterai. Setelah baterai muncul, maka baterai juga akan memunculkan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ada baterai kecil, sederhana, dan baterai yang besar. Nah, ini adalah inovasi. Nah, kalau kita kembali melihat bahwasanya mahasiswa yang aktif dan rajin itu adalah cikal bakal mahasiswa yang memiliki attitude yang rajin, disiplin, dan percaya diri, serta adanya keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu, khususnya pada materi creativity dan inovasi. Nah, kalau kita ketahui bahwa saya tadi ada dua jenis mahasiswa ya, mahasiswa A dan mahasiswa B. Jelas mahasiswa A yang duluan datang, yang hadir pada saat perkuliahan virtual, itu artinya mahasiswa yang sudah tertanam dirinya, sudah memiliki disiplin. Nah, inilah attitude. Attitude itu adalah sikap. Sikap adalah kepribadian, kemandirian seseorang yang diperlihatkan baik itu karena kesadaran dirinya sendiri di lingkungan sekitar, juga karena memang karena pengaruh keluarga. Nah, kreatif sendiri artinya mau dan antusias serta tepat waktu untuk kuliah, seperti Anda sekalian, adik-adik sekalian ya. Kemudian attitude-nya, mahasiswa itu sadar yang tipe A tadi ya, bahwasanya disiplin dan percaya diri itu penting. Nah, ada lagi contoh hal yang harus kita perhatikan di dalam kreativitas dan inovasi ya. Sebelum kita masuk inovasi, coba kita perhatikan apa sih namanya kreatif. Kreatif itu adalah ide-ide baru yang dimunculkan oleh seseorang dalam bentuk gagasan baru ya, agar nanti menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang muncul, sehingga nanti akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, ciri-ciri dari kreatif itu sebenarnya ada beberapa macam. Yang pertama kita lihat,
harus ada new, sesuatu yang new, sesuatu yang baru. Kalau tidak ada yang baru, berarti belum kreatif. Namanya tadi kreatif adalah munculnya ide-ide baru. Contohnya saja makanan kita di Kota Pangkal Pinang atau Kepulauan Bangka Belitung secara umum adalah terkenal dengan namanya lauk lempak kuning. Namanya lempak kuning itu umumnya adalah berbahan dasar ikan laut seperti ikan bawal, ikan kakap. Namun sesuatu yang baru bisa muncul, mungkin bahannya nanti suatu saat bukan lagi Anda masukkan di sini yang hobi masak ya, bukan lagi ikan laut, tapi mungkin bahan-bahan dasar laut lainnya, misalnya terbuat dari cumi-cumi, kepiting, kerang hijau, kerang biasa, dan segala macam. Tentunya ini akan memiliki cita rasa yang baru, memiliki nilai manfaat yang baru. Nah, itu sudah masuk kreatif. Kemudian yang kedua, bermanfaat. Sebuah ide gagasan yang baru itu tidak saja akan memunculkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru bisa nanti akan menimbulkan tindakan pro dan kontra. Namun pada dasarnya cepat atau lambat nanti bisa memunculkan manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Contohnya seperti tadi, dengan munculnya lempak kuning yang berbahan dasar cumi-cumi, kepiting atau udang, itu mungkin akan memberikan nilai manfaat yang lain, yaitu yang lebih dari aspek kesehatan. Misalnya gizi dan proteinnya akan jauh lebih baik dan segala macam. Namun tidak boleh berlebihan ya, karena makanan-makanan laut itu juga kurang baik jika terlalu banyak. Nah ini tadi, misalnya jika dilihat dari teksturnya bisa berubah, bisa berbeda dan segala macam. Nah kemudian ini juga merupakan salah satu contoh bahwasanya ada 3 jenis produk yang namanya handphone ya. Handphone zaman dulu itu adalah merupakan suatu bentuk teknologi kreativitas manusia, bagaimana manusia bisa dan mampu untuk menghasilkan karya lain daripada kita menelpon di rumah. Kalau dulu namanya adalah telepon rumah atau fixed phone, sekarang kita bisa di luar dengan gerak dinamika kita kemana saja bisa kita gunakan dengan menggunakan handphone. Dan itu pun bisa masuk di dalam kantong. Nah ini seperti Anda lihat pada gambar di slide ini, itu ada 3 jenis, yaitu handphone yang pertama mungkin masih terlalu sulit, harus menggunakan antena. Kedua sudah mulai adanya perubahan, dan yang ketiga tidak menggunakan antena lagi. Dari contoh di atas itu jelas bahwasanya muncullah manusia untuk berkreativitas, menemukan ide baru, bagaimana berkomunikasi dengan cara instan, teknologi canggih, murah meriah, dan portable, mudah untuk diangkat, mudah untuk dibawa. Maka itu awalnya sekali adalah adanya rasa ingin tahu yang besar. Apakah ada yang berubah? Tentu ada. HP jadul kiri itu tentu terbelakang dibandingkan dengan HP-HP yang tadi yang kita lihat. Nah, kalau kita lihat, kita bayangkan sendiri bahwasanya zaman dulu di era saya sekolah, era 80-an, itu telepon umum yang menggunakan koin itu sudah cukup canggih. Sudah sangat canggih. Sehingga kita kalau komunikasi, ketika saya kuliah jauh dari orang tua, saya harus mengumpulkan uang koin untuk berkomunikasi dengan ibu atau bapak saya ya. Ketika itu saya harus menggunakan koin. Namun banyak sekali kelemahannya. Ketika koinnya tidak ada, ya kita tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, kita tidak bisa untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayangi dalam jarak jauh. Harus menggunakan koin. Nah, ini dulu awalnya sekali ada ditemukan atau dilakukan oleh PT Telkom, PT Telekomunikasi Indonesia ya, BUMN ketika itu. Nah, ini sangat-sangat banyak keterbatasan sekali. Nah, ini juga demikian sama, cuma lain warna ya. Kedua gambar tersebut tentu banyak sekali hal-hal yang sangat minim dan dangkal yang kita sebut dengan keterbatasan, sehingga masih banyak kurang, sehingga harus dimunculkan kreativitas lain yang harus dilakukan. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan yang tahapan yang kita sebut dengan invention. Invention itu penemuan. Penemuan apa lagi yang perlu dilakukan agar telepon umum yang tadi menggunakan koin bisa jauh lebih baik lagi, jauh lebih sederhana lagi, dan jauh lebih instan. Maka dilakukanlah yang disebut dengan innovation. Innovation adalah usaha pembaruan di mana yang dilakukan individu atau pabrikan dari sesuatu yang sudah ada.
Nah, kata kuncinya, mana lebih dulu antara creativity dengan innovation? Jelas, jawabannya adalah creativity dulu muncul daripada innovation. Karena apa? Kreativitas munculnya ide baru.